Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 26 November 2023, pukul 6 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Harapan Simatupang MDIV, Pendeta Gembala Sidang GKO Bekasi 1. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 26 November 2023, pukul 9 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Hendro Seljatem, STH, Pendeta Gembala Sidang GKO Bumi Serpong Damai. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023, pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 11.00 WIB. Latihan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 11.00 sampai 13.00 WIB. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 7.30 WIB, tempatnya di lantai 2 gereja. Ibadah tutup tahun Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 3 Desember 2023 pukul 17.00 WIB, tempatnya di GKO Depok 1, lantai 2. Latihan paduan suara Komisi PW akan diadakan pada hari Minggu 26 November 2023 pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi PW PGIS Depok akan diadakan pada hari Kamis 7 Desember 2023 pukul 16.00, tempatnya di ONKP Depok. Latihan paduan suara Komisi Peltri akan diadakan pada hari Selasa 28 November 2023 pukul 19.00 WIB. Doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Desember 2023 pukul 06.00 WIB. Ibadah penutupan tahun pelayanan 2023 akan diadakan pada hari Rabu 29 November 2023 pukul 19.00 WIB, tempatnya di GKO Depok 1. Sakramen Perjamuan Kudus akhir tahun 2023 akan dilaksanakan pada Minggu 3 Desember 2023 pukul 09.00 WIB di gereja. Rapat Majelis Terbuka 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2023. Kelas katekisasi diadakan setiap hari Minggu pukul 13.00 WIB. Pembinaan pranikah Hezron BP Malau dan Yosefin P. Siregar akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 November 2023 pukul 18.00 WIB. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 26 November sampai 2 Desember 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 26 November 2023, pukul 6 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Harapan Simatupang MDIV, Pendeta Gembala Sidang GKO Bekasi 1.
Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 25, 26 November 2023, pukul 9 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Hendro Soljatem, STH, Pendeta Gembala Sidang GKO Bumi Serpong Damai. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 11.00 WIB. Latihan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 11.00 sampai 13.00 WIB. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 7.30 WIB, tempatnya di lantai 2 gereja. Ibadah tutup tahun Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 3 Desember 2023 pukul 17.00 WIB, tempatnya di GKO Depok 1, lantai 2. Latihan paduan suara Komisi PW akan diadakan pada hari Minggu 26 November 2023 pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi PW PGIS Depok akan diadakan pada hari Kamis 7 Desember 2023 pukul 16.00, tempatnya di ONKP Depok. Latihan paduan suara Komisi Pelkri akan diadakan pada hari Selasa 28 November 2023 pukul 19.00 WIB. Doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Desember 2023 pukul 06.00 WIB. Ibadah penutupan tahun pelayanan 2023 akan diadakan pada hari Rabu 29 November 2023 pukul 19.00 WIB, tempatnya di GKO Depok 1. Sakramen Perjamuan Kudus akhir tahun 2023 akan dilaksanakan pada Minggu 3 Desember 2023 pukul 09.00 WIB di gereja. Rapat Majelis Terbuka 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2023. Kelas katekisasi diadakan setiap hari Minggu pukul 13.00 WIB. Pembinaan pranikah Hezron BP Malau dan Yosefin P. Siregar akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 November 2023 pukul 18.00 WIB. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 26 November sampai 2 Desember 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 25, 26 November 2023, pukul 6 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Harapan Simatupang MDIV, Pendeta Gembala Sidang GKO Bekasi 1. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 25, 26 November 2023, pukul 9 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Hendro Soljatem, STH, Pendeta Gembala Sidang GKO Bumi Serpong Damai. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 7.30 WIB.
Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 11.00 WIB. Latihan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 11.00 sampai 13.00 WIB. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 7.30 WIB, tempatnya di lantai 2 gereja. Ibadah tutup tahun Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 3 Desember 2023 pukul 17.00 WIB, tempatnya di GKO Depok 1, lantai 2. Latihan paduan suara Komisi PW akan diadakan pada hari Minggu 26 November 2023 pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi PW PGIS Depok akan diadakan pada hari Kamis 7 Desember. Selamat pagi Bapak Ibu, Salam. Puji Tuhan kita boleh hadir kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan namanya yang agung buat kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuki ibadah kita teduhkan hati kita, tenangkan pikiran kita, mari arahkan diri kita masing-masing bagi Allah yang perkasa, dan kita masuki hadiratnya yang kudus dengan penuh sukacita. Kita masuk dalam saat teduh, jemaat diberikan waktu sejenak. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut firman Tuhan dengan Kidung Kesan 478. Ku angkat tembang
dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 16 yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa, Efesus 2 ayat 4 sampai 5, demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita,
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang bergelut. Biarlah tubuhmu terus percaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Amanat hidup baru bagi kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Kolose 4 ayat 5. Demikian sabda Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Kasihani kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan. Di hatiku ya Yesus. Tuhan bersama.
Kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu, tidak ada orang yang berarti di hadapan-Mu. Kami datang memohon kepadamu, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kami dengar, sabda-Mu yang kami dengar, kami dapat mengetahui apa yang benar, dan kami memohon kiranya kebenaran-Mu mengubahkan hidup kami. Oleh kekuatan-Mu, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu, kehendak-Mu. Damai sejahtera-Mu ya Allah, yang melampaui akal dan pikiran, kiranya memenuhi hati dan pikiran kami untuk mendengarkan, menerima firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Tuhan menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Menghormati firman Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara-saudara ayat yang genap. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kita sama-sama membaca. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dimuliakanlah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu saudara-saudara, silakan duduk. Oma opa, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Shalom. Sudah lama tidak melayani di tempat ini.
2 tahun lebih ya sesudah COVID. Saya lihat oma-oma di sini gak ada berubah, sama aja. 2014 lalu saya pikaris di sini, ini wajahnya masih sama ini saya lihat. Rambutnya jadi saya yang lebih putih. Hampir sama kita Bapak ya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Rasa kangen itu ada dan besar sekali ya. Kapan ya bisa ke Depok ya? Ya. Dan puji Tuhan hari ini kita dipertemukan Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tema khotbah kita belajar dari Rasul Paulus. Doa Rasul Paulus. Kalau judulnya doa sang Rasul, ya, tapi saya harus luruskan, takutnya sang Rasul yang dipahami itu beda sang Rasul yang di agama lain ya. Tapi ini maksudnya ini doa sang Rasul Paulus ya. Ya, itu maksudnya Bapak Ibu. Dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 23 ini Paulus mempersembahkan doa yang mendalam bagi orang-orang percaya di Efesus. Doa ini berbicara tentang 1 ayat 15 sampai 23 ini, yaitu kasih karunia Allah yang menyelamatkan orang-orang Efesus, dan yang kedua pengetahuan yang lebih dalam tentang Allah di dalam Yesus Kristus, dan yang ketiga itu peran gereja sebagai tubuh Kristus. Ini poin-poin dari perikop ini. Kita akan pelajari satu persatu apa makna dan penerapannya bagi kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada bagian pertama ayat yang ke-15 sampai ayat 16, di situ dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, ketika dia dengar apa yang terjadi, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Jadi saya bayangkan Bapak Ibu, Rasul Paulus ini dia di tempat lain, ya, ada penafsir mengatakan dia di penjara, ya, dia meninggalkan jemaat yang dia menangkan. Orang-orang Efesus itu adalah orang-orang penyembah dewa-dewa, khususnya dewa Artemis. Ya. Latar belakang mereka itu bukan orang-orang Israel, tapi orang-orang non-Israel. Jadi mereka itu sudah terbiasa dengan penyembahan berhala. Tapi ketika Paulus di penjara, jemaat ini masih muda karena baru dimenangkan, tentu ada rasa khawatir ya, bagaimana perkembangan iman mereka. Di hati Paulus ada kekhawatiran itu, jangan-jangan nanti mereka akan kembali ke agama semula, ke kepercayaan semula. Tetapi Paulus mendengar, tentu ada orang yang memberitakan kepada Paulus. Ya, Timotius ini pernah
di Efesus melayani orang-orang percaya ini, dia mungkin memberitakan kepada Paulus bagaimana orang-orang Efesus yang bertobat itu dan meninggalkan agama semula. Meskipun Paulus tidak ada, tetapi jemaat ini iman mereka kepada Yesus tidak digoyahkan. Ya. Mereka tidak kembali kepada agama semula. Ya, meskipun tidak di situ bapak rohaninya. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, kalau ada bapak rohani kita, itu rasanya iman kita kuat banget. Tapi ketika nggak ada bapak rohani kita, aduh lesu rasanya. Ya, lesu rasanya. Nah kalau model seperti ini Bapak Ibu, berarti kita belum bertumbuh, ya, belum bertumbuh dewasa itu. Berarti kita masih perlu bantuan-bantuan orang lain. Nah Rasul Paulus mendengar bahwa jemaat ini ketika mereka menerima kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah yang menyelamatkan mereka, bukan karena mereka sudah mengasihi Allah, tetapi Allah mengasihi mereka lebih dulu, menyelamatkan mereka. Mereka tetap di dalam Yesus. Mereka tetap imannya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting sekali ini firman Tuhan ini untuk kita. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, apalagi GKO berganti pendeta, bapak rohani kita, kadang-kadang kita jadi lemas. Ya. Kadang-kadang kita kurang bersemangat. Kadang-kadang kita kurang kesungguhan. Ya. Harusnya seperti jemaat Efesus ini, Rasul Paulus ada di situ maupun tidak ada di situ. Apa dikatakan? Aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus. Berarti apa? Mereka betul-betul berakar di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan juga dikatakan mendengar tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Artinya apa Bapak Ibu? Iman mereka bertumbuh kepada Tuhan, kasih mereka juga bertumbuh seorang kepada yang lain. Ya. Kebayang Bapak Ibu kalau di jemaat, ya, kalau misalkan di jemaat itu ada yang berkotak-kotak, aku mah kelompok ini, aku kelompok ini, tentu kasih kita juga berkotak-kotak. Kasih kita terbatas, hanya dibatasi oleh pertemanan, like and dislike. Ya. Jemaat di Efesus tidak seperti itu. Ya. Iman bertumbuh pada Tuhan dan kasih mereka bertumbuh kepada semua orang. Semua orang percaya di situ adalah saudara di dalam Yesus. Semua orang percaya di Efesus adalah keluarga Allah. Sehingga apa? Kalau seperti ini kasih, saya pikir tidak ada kebencian. Ya. Maka kita akan bersyukur kalau orang bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pelayanan, kita akan turut bersyukur. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu ada jemaat mungkin bertumbuh imannya, pelayanannya, iman anak baru
Kalau kayak gini Bapak Ibu, ini nggak benar nih. Ya. Itu namanya bukan sejati, iman sejati. Jadi ini pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rasa syukur Paulus terhadap jemaat Efesus ini karena mendengar iman mereka yang tidak tergoyahkan dari Kristus. Mereka tidak kembali kepada agama semula meskipun tidak ada Dia. Dan juga kasih mereka seorang kepada yang lain bertumbuh. Kenapa itu bisa terjadi? Tentu karena mereka melihat Kristus. Bapak Ibu, kita lihat Kristus Yesus Tuhan kita ketika Dia menghadapi kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, aniaya demi aniaya, Dia tidak goyah. Dia tetap hidup di dalam Bapanya. Ya, Dia tetap melayani Bapanya. Ya, meskipun Dia sudah disalibkan, apa yang Dia lakukan? Bapa, ampuni mereka. Kasihnya kepada semua orang, kasihnya kepada murid-muridnya sama. Walaupun Yudas Iskariot pernah mengkhianati Dia, tetapi kasihnya tetap tidak membeda-bedakan muridnya. Juga Dia tidak membeda-bedakan Maria dengan perempuan lainnya yang datang melihat Dia di kayu salib. Dia juga tidak membedakan kasihnya kepada murid-muridnya dengan orang-orang yang menganiaya Dia dan menyalibkan Dia. Dia mohonkan kepada Bapa di sorga, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama seperti kepada kita, Dia lakukan pengampunan, Dia berikan melalui kematiannya. Kepada mereka juga yang menganiaya Dia, yang menyalibkan Dia, hal yang sama dilakukan, memohonkan pengampunan untuk orang itu. Yang bagus. Jadi itulah yang menginspirasi, memotivasi, mendorong jemaat ini bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada keadaan. Ya, karena benar-benar mereka mengikut Tuhan dari hati mereka yang dalam. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada ayat yang ke-17 sampai 18, di sana dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun Paulus sudah mendengar jemaat ini bertumbuh di dalam iman dan di dalam kasih, tetapi dia tidak berhenti mendoakan jemaat Efesus. Ya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mestinya seperti itu. Meskipun kita mendengar jemaat melayani, jemaat bertumbuh imannya, bertumbuh kasihnya, tetapi sebagai jemaat yang baik, dia akan mendoakan semua
anak-anak Tuhan lainnya. Dia akan meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan roh hikmat dan wahyu supaya kami mengenal Engkau dengan benar. Itu pelajaran yang kita bisa teladani dari Rasul Paulus ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dirindukan Paulus di sini? Paulus merindukan jemaat ini pengenalannya akan Allah hari demi hari harus bertambah lebih dalam lagi, pengetahuannya lebih dalam, lebih luas lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini mestinya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai hanya sekedar percaya. Aku percaya Tuhan ada. Aku percaya Tuhan hidup. Dan kadang-kadang kita ucapkan juga pengakuan iman yang am dan rasuli di sini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Aku percaya kepada Roh Kudus. Tapi hanya sebatas gedung. Hanya tinggal di sini. Kita tidak lanjuti lagi dengan mengenal siapa yang kupercaya ini. Seperti apa sosok yang kupercaya ini. Paulus mengharapkan, menginginkan, mendoakan orang-orang Efesus. Mereka lebih dalam mengenal Allah, mengenal Yesus. Tentu Bapak Ibu, Paulus mengharapkan supaya jemaat ini semakin intim dengan Yesus, semakin meresap kehidupan Yesus di dalam diri mereka. Bagaimana caranya? Itu dikatakan tadi, dia berdoa meminta supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu. Karena zaman itu Bapak Ibu, Alkitab kita belum seperti Alkitab di zaman dulu itu, zamannya Paulus itu belum seperti ini. Belum seperti yang kita pegang ini. Ya. Masih kumpulan-kumpulan surat-surat. Tentu dibutuhkan hikmat. Mana pengajaran yang benar? Mana firman Tuhan yang benar? Mana kitab suci yang benar? Karena pada zaman itu banyak buku-buku, kitab-kitab yang berotoritas kelihatannya dan dianggap mungkin bagus, tetapi bukan firman Tuhan. Kalau jemaat membaca yang lain selain kitab suci, tapi dibaca buku yang berseberangan, tentu hancur imannya. Ya. Jadi Paulus mendoakan betul-betul dia jaga jangan sampai orang-orang percaya di Efesus ini menyondongkan telinganya mendengar dongeng-dongeng atau mendengarkan atau membaca buku-buku yang bukan firman Allah. Dia betul-betul jaga umat itu. Makanya dia minta supaya Tuhan memberi roh hikmat bisa membedakan itu. Dan juga bisa mengenal lebih dalam Allah itu. Caranya bagaimana? Caranya dengan membaca firman Tuhan. Ya. Dan juga berdoa. Bapak Ibu, permisi tanya. Sebagai orang Kristen yang punya Alkitab,
Kira-kira sudah berapa kali Bapak Ibu baca Alkitab itu? Ya. Adakah yang sudah membaca 5 kali selama dia jadi orang Kristen di sini? Sudah ada? Belum. 4 kali? 4 kali 1. 3 kali? Ada 2. 2 kali? 1, 2. Sekali? 10 ayat. Bisa dihitung jari Bapak Ibu. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bertumbuh lebih dalam kekristenan kita, pengenalan kita akan Allah. Tentu dangkal. Dan itulah kadang-kadang kita jatuh bangun. Ya. Nah, oleh karena itu kita belajar dari jemaat ini, Efesus ini, bahkan dari Rasul Paulus ini. Dan ini juga doa saya kepada Bapak Ibu, supaya Tuhan menambahkan kerinduan, kecintaan di hati Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk mengenal Allah, mengenal siapa Tuhan yang Bapak Ibu percayai, yaitu Yesus Kristus itu, melalui firman Tuhan dan doa pribadi. Selaku jemaat Bapak Ibu jangan pernah berpikir, itu mah pendeta aja yang baca Alkitab. Ya, ntar kalau saya baca Alkitab jadi pendeta dong nanti. Ya. Terus kalau saya baca Alkitab nanti, itu mah tugas majelis, tugas penatua. Ya, ntar kalau nanti saya baca Alkitab sungguh-sungguh, ntar nanti pendetanya minta saya jadi penatua. Ya, aduh, cetek banget gitu. Ya, baca Alkitab mau jadi pendeta, mau tidak jadi pendeta, mau jadi penatua, mau tidak jadi penatua, gak ada urusan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sudah mengatakan aku percaya, seperti pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul yang kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Tentu Bapak Ibu harus ada kerinduan di dalam diri kita untuk mengenali Dia. Sehingga seperti apa yang dikatakan buku, aku tahu siapa yang kupercayai. Ya, jangan sampai aku tidak tahu siapa yang kupercayai. Ya. Jadi sebagai jemaat di abad-abad ini, di masa-masa saat ini Bapak Ibu, dibutuhkan perhatian untuk membaca firman Tuhan. Hari ini saya lihat di warta ini ada gerakan baca Alkitab. Ya, di warta, sorry Bapak Ibu. Bapak Ibu ngikutin enggak? Atau hanya ditulis saja di warta itu? Supaya kelihatan keren GKO Depok ini melakukan pembacaan Alkitab. Ya. Dibaca enggak? Ibu-ibu, bapak-bapak? Ya. Kalau di Bekasi 1 Bapak Ibu, saya suruh itu anak remaja baca Alkitab. Ya. Jadi kalau ketemu ibadah minggu itu saya tanyain, udah baca belum? 1 pasal 1 hari. Anak katek juga gitu. PW-nya juga. Jadi setiap pagi di grup PW itu, di sana itu, di grup kami itu ada laporan, udah baca pasal ini sampai pasal ini. Jadi ketahuan siapa yang baca. Ya. Dari 100 lebih anggota PW, ya lumayan lah 10 sampai 20% mau baca. Saya langsung bilang, ya,
Itu firman Tuhan, itu makanan rohani. Jangan katakan Anda mencintai Tuhan tapi Anda tidak mau membaca firman-Nya. Jangan Anda katakan Anda orang yang taat tapi Anda tidak mau mendengar firman-Nya dan melakukannya. Itu mah bohong. Ya. Dan Tuhan melihat itu. Ya. Kita nggak bisa bohongin Allah kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, mari supaya iman kita bertumbuh, pengenalan kita bukan lagi pengenalan Soekarno. Pengenalan Soekarno tahu ya? Pengenalan Soekarno itu hanya tahu namanya, asalnya, tapi tidak pernah tinggal bersama dengan dia. Bapak Ibu tahu Soekarno? Tahu ya? Siapa dia Bapak Ibu? Presiden kan? Pernah nggak tinggal barangkali 1 hari aja dengan dia? Hah? Nggak pernah. Kadang-kadang kita seperti itu. Iman kita kepada Tuhan itu kadang kayak gitu. Kita percaya Allah itu, tapi kita tidak pernah tinggal barangkali 1 jam berdoa membaca firman-Nya. Ya. Hari ini Bapak Ibu udah nggak zaman deh jemaat nggak baca lagi. Ya, saya lihat jemaat sekarang ini berlomba-lomba baca Alkitab. Malah Bapak Ibu kalah pendeta. Ya, di jemaat kami ada pendeta kalah. Dia hafal, tahu dia firman Tuhan di mana letaknya. Itu yang bagus sekarang. Kemajuan sekarang seperti itu. Kalau belum suka baca ini udah ketinggalan kita. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, dari firman Tuhan ini kita lihat, ya, Paulus mendoakan agar jemaat ini benar-benar berperan sebagai tubuh Kristus. Di ayat yang ke-23, dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya. Apa ini Bapak Ibu maksudnya firman Tuhan ini? Ya. Di dalam firman Tuhan ini Paulus mendoakan agar jemaat itu sebagai kepenuhannya Allah, sebagai tempat kasih karunia Allah, sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Allah, yang sudah benar-benar mengalami betapa hebatnya kuasa Yesus Kristus, betapa hebatnya Tuhan kita, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Paulus mau jemaat itu berperan. Jadi tidak hanya sebagai penikmat, tapi dia berperan. Setidaknya atau sedikit-dikitnya peran yang dilakukan gereja adalah berdoa. Di sini ada kegiatan doa enggak Pak? Setiap hari apa? Sabtu. Oh masih ya? Oh iya saya ingat juga 2014 ada ya di sini ya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Masih itu kene yang berdoa atau ada yang tambah? 2014 yang lalu itu terus sampai sekarang. Ya. Peran kita. Ya. Bagaimana kita bisa memenangkan dunia ini, memenangkan orang-orang di luar sana. Jangankan orang-orang di luar sana, memenangkan saudara-saudara kita di dalam gereja yang jatuh, yang terpuruk. Kita nggak akan mampu memenangkan itu kalau kita nggak berperan semua, kalau kita nggak ambil bagian. Masa kita tega Bapak Ibu?
Yang anehnya kalau udah jatuh gitu, bukan didoakan, malah dimusuhi, malah dikusipin. Wah, keterlaluan kita. Ya. Itu tanda-tanda anak Tuhannya itu di mana? Ya. Harusnya Bapak Ibu sebagai gereja berperan semua. Kalau ada mendengar berita seperti itu, apa peranmu? Apa peran saya? Mungkin majelis sudah berkunjung, aku akan ambil bagian mendoakannya, supaya Injil yang diberitakan para majelis terbuka hati orang itu dan diselamatkan. Mesti seperti itu Bapak Ibu. Amin. Jangan sampai, ya iya sih, makanya sih udah jauhin dia. Ya. Bapak Ibu, kalau orang mengalami betapa hebatnya kuasa Yesus, kuasa Yesus itu bukan kuasa mengadakan mujizat saja Bapak Ibu. Ya. Jangan hanya berpikir kehebatan kuasa Yesus itu hanya sebatas membangkitkan orang mati, menyembuhkan. Enggak. Kehebatan kuasa Yesus adalah dia mau merangkul orang berdosa. Itu kehebatan kuasa Yesus. Tidak ada manusia di bumi ini yang mampu merangkul orang berdosa. Ya. Orang yang hebat di sana banyak. Ya. Orang yang hebat banyak. Tapi orang yang hebat di dalam Tuhan, yang mau merangkul orang berdosa, mengasihi, mengampuni, menyelamatkannya, menolongnya, hanya Yesus. Paulus mengatakan betapa hebatnya kuasa Yesus itu, betapa hebatnya kasihnya. Bukan mengadakan hal yang spektakuler, bukan mengadakan mujizat, tetapi mau menerima orang-orang yang berdosa seperti saya, seperti kita. Bapak-bapak, Bapak yang hebat, bukan Bapak yang kuat ototnya. Bapak yang hebat, Bapak yang mengasihi anaknya. Meskipun anaknya itu nakal, tapi dia mampu merangkulnya. Suami yang hebat bukan suami yang punya otot, bukan suami yang cakap, punya pekerjaan hebat, tapi suami yang mengasihi istri, meskipun istrinya menjengkelkan. Meskipun anak-anaknya menjengkelkan, dia tetap mau mengasihi. Itu suami yang hebat. Istri yang hebat bukan istri yang pinter cari duit, disimpan suami, uangnya tahu ketemu, atau cari duit yang lainnya. Bukan. Istri yang hebat, istri yang tulus menghormati suami. Gak ada persyaratannya. Dikasih uang, gak dikasih, tetap dia bikin senyum kopi. Tetap dia kasih anaknya dengan tulus. Mau awal bulan, akhir bulan, tidak terpengaruh kasihnya. Dia tetap mengasihi, mendoakan, berkati Tuhan suamiku, berkati anak-anakku Tuhan. Dia melakukan perannya. Itu istri yang hebat. Anak-anak yang hebat bukan karena engkau punya nilai yang bagus cum laude, bukan karena engkau bisa melakukan apa-apa, tapi anak yang hebat ketika engkau menghormati orang tuamu, menghargai orang tuamu, meskipun tidak sesuai dengan keinginanmu, tapi engkau, itu bapakku, itu mamaku. Aku doakan dia, meskipun kau lebih hebat,
kau tetap mengasihi, kau tetap merendahkan hati. Itu yang hebat. Sebagai jemaat pun bukan karena kita udah memberi banyak, persembahan kita banyak, pelayanan kita banyak, bukan. Tetapi jemaat yang hebat, yang mau merangkul, mengasihi, mendoakan, ya, itulah jemaat yang hebat. Kenapa itu bisa? Karena dia lihat Kristus yang hebat itu, Tuhan yang hebat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berperan sebagai gereja. Kita memenangkan banyak orang di sekitar, di dalam kekristenan kita. Jujur Bapak Ibu, kalau seandainya didata jemaat kita sama kayak di sana Bapak Ibu, terdaftar sekian sebagai anggota 300 kakak, tapi yang hadir kadang hanya 250 dan 400 misalkan. Selebihnya nggak tahu. Jangan menjadi jemaat hanya terdaftar, ya, tetapi jadilah anak Tuhan yang berperan, ya. Amin. Ingat, jangan jadi jemaat hanya terdaftar, tapi jadilah jemaat yang berperan. Ya. Itulah yang didoakan Paulus kepada jemaat di Efesus. Kiranya Bapak Ibu, pengalaman kita bersama dengan Yesus membuat kita semakin bersungguh-sungguh berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dan berperan di dalam tubuh Kristus ini seperti Kristus yang sudah mengasihi kita. Tuhan memberkati. Amin. Merespons firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Sejenak Aku Menoleh. Bapak Ibu Saudara jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita ucapkan bersama pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkau melihat setiap kami yang ada di rumah-Mu ini ya Tuhan, yang menaruh perhatian kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk memahami firman-Mu. Dan apa yang kami pahami, apa yang kami mengerti dari firman-Mu ini, Bapa, kiranya firman-Mu, kebenaran-Mu mengubahkan kami, dan kiranya mampukan kami untuk melakukan firman itu, sehingga kami benar-benar bertumbuh di dalam iman, kasih, pengenalan yang akan, bahkan yang lebih dalam akan Tuhan, akan Engkau Yesus, akan Engkau Roh Kudus, sehingga kami menjadi jemaat yang tidak tergoyahkan ketika kami menghadapi tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan apapun di dalam kehidupan kami. Kami tetap berjalan di dalam Yesus Kristus, di dalam pimpinan Tuhan Yesus, di dalam pengharapan akan Yesus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami sebagai jemaat yang dapat menerapkan betapa hebat dan luar biasanya kuasa-Mu Tuhan Yesus, dengan cara kami mau ambil bagian di dalam peran gereja untuk mengasihi, menolong orang-orang yang mengalami kesusahan, bahkan yang jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat yang kami kasihi, keluarga Bapak Hari Widi Gunawan, keluarga Ibu Widi Handarwati Harjono, keluarga Bapak Marances Manulang, keluarga Bapak Eli Robinson Situmorang, keluarga Bapak Joni Tio ya Tuhan, bahkan juga keluarga Ibu Uce Jokebet, bahkan juga keluarga Ibu Lemina Turnip Syaloho, keluarga Bapak Bistok Paul Sinaga, keluarga Bapak Alfred Perlindungan Siboro, keluarga Bapak Edi Mulia Juju. Bapak, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati mereka, pergumulan, harapan mereka. Di tempat ini Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhanlah yang turut campur tangan untuk memberkati iman, pengharapan mereka kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan mereka, memberkati pekerjaan, memberkati rumah tangga, bahkan semua anggota keluarga, agar tetap teguh, kuat, berakar di dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih kepadamu ya Tuhan. Dan mereka menjadi keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi contoh teladan di tengah-tengah gerejamu, di tengah keluarga mereka, bahkan di tengah-tengah masyarakat mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala sidang beserta keluarga, majelis beserta keluarga, pekerja gereja beserta keluarga, anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan atau pasangan hidup, keluarga yang mendambakan keturunan, ibu yang sedang mengandung. Kami mohon kepada Tuhan, bahkan pergumulan lainnya yang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan, biarlah kiranya Bapa pergumulan itu, tantangan yang mereka hadapi, melalui itu mereka Tuhan dapat bertemu, merasakan kehadiran-Mu di dalam hidup mereka ya Tuhan. Melalui itu Engkau
melatih iman pengharapan mereka agar teguh kepadamu. Tuhan, kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu yang tekun berseru kepadamu, Engkau dapat menolong, menyelamatkan, dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk bangsa, negara, dan kota Depok, pemilihan umum. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan persoalan pergumulan kebangsaan kami dalam tangan-Mu dan pemilu ini. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan, berdiri di tengah-tengah di negeri kami ini, di tengah bangsa kami ini, agar bangsa kami ini Tuhan dapat tertib, tentram, sejahtera ya Tuhan. Berkati pemimpin pemerintah kami dengan takut akan Tuhan, mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk rapat majelis Jumat terbuka dan juga Natal remaja taruna, Natal sekolah minggu, Natal jemaat. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkaulah yang memberkati setiap panitia yang mempersiapkan ini dengan baik, supaya pelaksanaan perayaan rapat baik juga Natal dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, karena Tuhan yang terlibat campur tangan. Dan semua itu Bapa dilakukan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk jemaat yang sakit ataupun dalam pemulihan, Ibu Lemina Turnip Cialoho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Juliana Siwu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Maria Mutena, Bapak Sugito, Bapak Weni Hari Nusi, Bapak Edi Kristianto, Bapak Hari Laisina, Ibu Kori Adelina Sigalingging, Bapak Tukiar Pranoto Saputro. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang kami kasihi. Kuatkan iman mereka, pengharapan mereka kepadamu Tuhan, bahkan kasih mereka kepadamu meskipun di tempat mereka berbaring. Kiranya Tuhan mereka yakin bahwa ada Yesus yang menyertai. Dan di atas itu Bapa, kiranya Tuhanlah oleh kehendak dan kuasa-Mu menyembuhkan dan memulihkan anak-anak-Mu. Biarlah mereka mengalami mujizat-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau merangkul mereka yang berada di dalam sakit ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk suku-suku yang terabaikan dimanapun ya Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Bapa, Engkaulah yang mengasihi mereka dan memberkati mereka. Tuhan memberikan juga keberanian kepada anak-anak Tuhan atau pemberita-pemberita Injil, orang-orang percaya kepadamu, untuk memberitakan firman-Mu, bahkan untuk terus bersaksi dan mempertahankan iman mereka meskipun menghadapi kesulitan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Saudari Herlin Anastasia Latuperisa, Bapak Penatua Hengki Rudolf Makatipu, Saudara Doni Martin Sitorus, Geoffrey Gilvari Daniras, Febri Berliana, Saudara David Tampubulun, Bapak Nelson Holong Parapat, Ibu Tiolinda Manalu, Bapak Irman Robinson Pardede, Saudari Nopi Kristiani, Dewi Angel, demikian juga Brian Dika Adelio, Bapak Frederick Eber David Senduk, Ibu Solastika Melati Sitanggang, Arsia Kaila Amie Agaisa. Bapa, Engkau memberkati
mengaruniakan panjang umur, sehat dan sejahtera, dan kiranya terus mereka dapat bersaksi untuk memberitakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Biarlah diberkati hidup dan pekerjaan dan pergumulan mereka di dalam Tuhan. Bapa, Engkau melihat, mengetahui setiap anak-anak-Mu yang di rumah-Mu ini ya Tuhan, yang berdoa secara pribadi di tempat mereka, di tempat duduk mereka, yang menaikkan permohonan dari kerinduan hati mereka, agar Tuhan kiranya mendengarkan dan mengabulkannya. Dengarlah Tuhan, tolonglah Tuhan, berkatilah Tuhan, sehingga penuhlah sukacita mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Allah. Inilah doa kami, permohonan kami demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengarkanlah doa yang kami mohonkan bersama-sama dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat, sebagai ucapan syukur kita atas berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita, mari kita persembahkan yang terbaik dari yang kita miliki sambil mengingat kata Alkitab dalam Mazmur 50 ayatnya ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu.
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita ucap syukur dalam doa buat persembahan kita yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi, Bila Nampak Olehku. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak mampu dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia, tiada ku takutkan kuasa gelap. Masa yang datang terjelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan menerima perjamuan kudus akhir tahun. Bagi Bapak Ibu yang sudah sidi, siapkah untuk menerima perjamuan kudus? Silakan angkat tangan Bapak Ibu kalau yang siap. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang telah menyatakan diri untuk siap menerima karya Yesus Kristus yang besar, kematian dan kebangkitan Yesus melalui perjamuan kudus akhir tahun yang kami terima minggu depan. Tuhan, jagalah hati dan pikiran jemaat-Mu, bahkan juga sucikan, kuduskan, agar kesiapan kami benar-benar ya Tuhan, sehingga perjamuan itu mendatangkan berkat bagi kehidupan iman kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepadamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
silahkan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.